Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 2 dari puluhan berita yang tersedia di media massa terkait dengan kebijakan kenaikan tarif oleh Trump yang disebut banyak sebagai kenaikan tarif gila-gilaan oleh Trump. Tapi saya bacakan yang khusus terkait dengan Indonesia dan terutama respon pemerintah Indonesia atas itu. Saya pilih 2 berita dari Tempo, namun sekaligus juga nanti saya tambahkan sekilas melihat siaran pers dari Kemenko Perekonomian dan sedikit komentar dari saya. Yang pertama kita bacakan dari Tempo yang ditulis tanggal 3 April 2025 jam 9 malam. Judulnya Alasan Trump terapkan kebijakan tarif terbaru. Indonesia dan kawan-kawan memanfaatkan Amerika Serikat sejak lama. Jadi judulnya itu ya. Nah, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyebut sejumlah negara termasuk Indonesia telah memanfaatkan negaranya secara tidak adil dalam perdagangan internasional. Kondisi ini menjadikan alasan Trump menerapkan tarif impor baru untuk barang-barang yang akan masuk ke Amerika Serikat. Saya komentari sedikit ya, jadi sudut pandangnya Trump ini dari sisi Amerika. Dia menganggap mayoritas negara, bahkan mungkin hampir seluruh negara itu menerapkan kebijakan yang tidak adil dalam hal berdagang dengan negaranya yang dianggap dia memanfaatkan Amerika Serikat, merugikan Amerika Serikat berarti dengan demikian. Nah, lanjut ditulis oleh Tempo, Trump melalui pernyataan resmi Gedung Putih membeberkan alasan kenapa Indonesia dan beberapa negara lainnya dianggap sudah memanfaatkan Amerika Serikat. Selama beberapa generasi, negara-negara telah memanfaatkan Amerika Serikat, memberi kami tarif dengan biaya yang lebih tinggi seperti tertulis dalam Paksit Gedung Putih yang terbit di laman White House Government pada 2 April 2025. Pemerintah Amerika Serikat memberi contoh sejumlah negara yang mereka sebut telah mengambil untung dari mereka, antaranya India, Brasil, hingga Uni Eropa. Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia juga disebut sebagai contoh. Jadi Indonesia disebut sebagai contoh ya. Indonesia bersama dengan Brasil menjadi contoh negara yang memberi bea masuk lebih tinggi dari Amerika Serikat untuk komoditas etanol. Nah, gitu ya. Brasil 18% dan Indonesia 30% menerapkan tarif yang lebih tinggi untuk etanol daripada Amerika Serikat 2,5%. Jadi Amerika 2,5% tarifnya, kata pernyataan Gedung Putih. Selain itu Trump juga menyoroti kebijakan, nah ini yang penting ya, informasi Tempo ini. Selain itu, Trump juga menyoroti kebijakan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Ingat kasus iPhone ya. Lisensi impor dan devisa hasil ekspor sumber daya alam, DHE-SDA. Jadi pun menjadi alasan untuk tarif yang diterapkan oleh Trump. Yang diberlakukan Indonesia. Indonesia mempertahankan persyaratan konten lokal, lintas komoditas untuk banyak sektor. Rejim lisensi impor yang rumit juga disebut ya. Dan mulai tahun ini akan mengharuskan firma perusahaan sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan ekspor di dalam negeri untuk transaksi $250.000 atau lebih. Ini dikutip Tempo dari keterangannya Gedung Putih ya. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Trump mengumumkan akan mengenakan tarif 32% terhadap komoditas impor dari Indonesia. Indonesia menjadi negara urutan ke-8 yang mendapatkan tarif terbesar dari Presiden Amerika Serikat ke-47. Tapi tiap urutan ada beberapa negara ya, kita masuk ke laman Gedung Putih mengumumkan tanggalnya berlaku tarif Trump akan terbagi menjadi dua tahapan. Pada tahap pertama, tarif 10% untuk semua negara akan berlaku mulai Sabtu 5 April 2025 pukul 00.01 waktu Amerika Serikat. Waktu tersebut bersamaan dengan Sabtu WIB ya pukul 11. Selain itu tarif khusus yang
diperuntukkan bagi sejumlah negara termasuk Indonesia akan berlaku mulai Rabu 9 April 2025 pukul 11. Jadi sudah tidak lama lagi. Itu berita pertama Tempo. Ya, menginformasikan tentang kebijakan Trump terutama yang terkait dengan Indonesia ya. Nah, berita Tempo yang lain diturunkan juga beberapa waktu kemudian. Dini hari tanggal 4 April, jadi baru saja. Itu berarti berjarak beberapa jam dari berita pertama tadi. Judulnya, efek kebijakan tarif Trump, Indonesia-Malaysia berembuk bahas langkah ASEAN. Itu ya. Terus ditulis pemerintah Indonesia dan Malaysia membahas dampak tarif timbal balik atau reciprocal tariffs yang baru diterapkan oleh Presiden Amerika. Jadi yang diterapkan itu disebut oleh Donald Trump sebagai tarif timbal balik ya, reciprocal tariffs. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jadi yang dikutip oleh Tempo ini adalah Sesmen ya, bidang perekonomian, Susi Yono Mugiarso mengatakan komunikasi dengan negara tetangga diperlukan mengingat 10 negara Asia Tenggara turut terdampak kebijakan baru Amerika Serikat tersebut. Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang ketua ASEAN untuk mengambil langkah bersama. Katanya dalam keterangan resmi Kamis 3 April 2025. Jadi ini keterangan tertulis ya. Trump mengumumkan kebijakan tarif impor pada Rabu ini berlaku lalu dan seterusnya sama dengan berita sebelumnya. Kemudian Indonesia kena 32% dan seterusnya. Nah, adapun tarif tambahan atau timbal balik yang kini dipatok lebih tinggi, diklaim Trump klaim sebagai balasan terhadap beberapa negara mitra termasuk Indonesia. Tempo menulis kembali terkait dengan respon dari Kemenko Perekonomian dalam hal ini diwakili oleh Sesmen, siaran persnya. Beberapa negara ASEAN mendapat tarif timbal balik baru yang tergolong tinggi. Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, dan seterusnya. Hanya Singapura yang mendapatkan tarif 10%. Kemudian Tempo mengutip kembali berita yang sama dengan yang tadi. Nah, kurang lebih begitu berita selanjutnya. Saya ingin mencari sumber kutipannya Tempo ini apa. Ternyata sumber kutipan Tempo ini adalah siaran pers Kemenko Perekonomian ya, jam 7 malam tadi beritanya, jam dini hari ya, sekitar jam 12 malam. Nah ini ternyata sumbernya ini. Beberapa media memang sudah memuat, tapi mungkin sampai malam tadi hanya beberapa. Jadi kalau kita masuk laman Kemenko Perekonomian ada siaran pers ya. Siaran pers judulnya Indonesia siapkan langkah strategis merespon kebijakan tarif resiprokal dan terus berkomunikasi intensif dengan pihak Amerika Serikat. Nah, paragraf pertama ini soal tadi bahwa ada tanggal 2 April akan ditetapkan, 9 April lanjutannya dan seterusnya. Dan ini ada berita, ada pernyataan dari Menko Perekonomian, selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang dan produk-produk perikanan laut. Nah, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia. Itu yang ditulis oleh siaran pers. Nah, pemerintah Indonesia berkomitmen, nah ini yang menarik saya kira, di luar banyak perbincangan para pakar, pengamat, ataupun media yang beritakan, ini sebetulnya salah satu yang harus kita cermati ya dari siaran pers ini. Saya bacakan aja nih, pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield surat berharga negara SBN di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat. Bersama Bank Indonesia, pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas falas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ini menarik ya. Tidak banyak yang melihat bahwa ternyata pemerintah justru
langsung responnya terkait dengan stabilitas SBN, stabilitas harga, dan dengan stabilitas harga otomatis stabilitas yield ya, dua-duanya itu kan terhubung. Nah, kemudian juga stabilitas nilai tukar rupiah. Kalau stabilitas nilai tukar rupiah, beberapa pengamat merespon kebijakan itu sudah bilang bahwa ini merupakan ancaman terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Tapi kalau yang SBN agak belum banyak yang bicara ya, baru 1-2 ekonom. Sejak awal tahun ini, tulis lebih lanjut oleh rilis ini, pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dan seterusnya. Kemudian Indonesia juga akan bernegosiasi. Lalu Presiden Prabowo juga sudah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk meresponnya. Ya normatif semua, kecuali yang beberapa tadi terkait yield dan rupiah. Nah, yang menarik adalah sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah akan segera merespon kemarin juga ya. Tetapi ternyata tidak langsung menteri, apalagi presiden ya, menteri lah, maksud tidak, tetapi ini adalah rilis tertulis oleh Sesmen Kementerian. Kalau kita lihat juga di beberapa berita di Kementerian Keuangan juga yang memberi respon juru bicaranya. Di Kementerian Luar Negeri juga demikian. Ini mungkin kita menunggu sebetulnya responnya seperti apa. Mudah-mudahan penundaan barang 1-2 hari ini justru makin mematangkan respon pemerintah, atau kita justru sedikit khawatir bahwa pemerintah nampaknya juga sudah menangkap ya bahwa ini bukan soal main-main. Jadi saya perlu komentar sedikit. Kebanyakan dengan naiknya tarif itu mungkin pikiran kita adalah wah kita jadi sulit menjual ke Amerika Serikat karena berarti harga kita jadi mahal dilihat oleh penduduk Amerika ya. Tetapi melihat banyaknya negara, hampir seluruh negara juga kena tarif, mungkin aspek itu ya tentu tetap ada ya pengaruhnya. Tetapi bisa jadi saling, kalau dilihat dari sisi persaingan ya hampir sama kan, semua negara juga begitu. Nah, tetapi ada soal dari daya beli, mungkin Amerika karena inflasi di sana dan seterusnya, banyak ke sana masih, dan komoditas apa. Tetapi yang diingatkan oleh rilis ini implisit, sebetulnya problem kita yang sangat serius di beberapa waktu depannya adalah soal stabilitas SBN dan nilai tukar rupiah. Mudah-mudahan pemerintah bersama Bank Indonesia memiliki respon yang sangat baik dan tepat ya, karena ini betul-betul rawan kalau soal SBN dan nilai tukar rupiah. Kita tunggu saja.